Mereka datang dari kegelapan, makhluk halus yang tak terlihat, tukang sihir yang tak kenal ampun, dan manusia yang diselimuti dendam. Semua ingin satu hal, menjatuhkan para wali Allah. Tapi apa yang mereka temui? Bukan perlawanan duniawi. Mereka terpental oleh cahaya, tersambar kilat yang tak terlihat. Karena para wali ini membawa satu senjata rahasia. Bukan jimat, bukan bacaan karangan manusia, tapi kalimat yang turun langsung dari langit. Itulah tameng para wali. Zikir dalam diam, tapi membelah malam. Ayat pendek, tapi cukup untuk membuat jin terbakar dan raja zalim tersungkur. Inilah kekuatan spiritual yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi membuat seluruh alam gaib tunduk. Di Baghdad, sebuah kota kuno yang dipenuhi ilmu, tinggal seorang sufi yang hidup dalam keheningan, tapi ditakuti para tukang sihir di bawah tanah. Namanya Ibnu Masruk al-Baghdadi. Ia tak punya pengawal, tak punya senjata, tapi tak satu pun penyihir berani menghadapinya langsung. Suatu malam, 7 tukang sihir berkumpul. Mereka membenci sang sufi karena doa-doanya membatalkan sihir mereka, dan murid-murid mereka mulai meninggalkan ilmu hitam. Malam itu mereka sepakat, kita kirim angin hitam, jin pembakar, dan mantra maut, biar dia lenyap malam ini juga. Tepat tengah malam udara berubah, angin terasa berat. Sebuah asap hitam masuk ke ruang zikir sang sufi, tapi beliau hanya duduk tenang, mengangkat tangannya, lalu berbisik. Seketika, dinding pondok bergetar. Langit seperti terbelah, kilat putih menyambar arah barat. Lalu jeritan mengguncang kota Baghdad. 7 penyihir terbakar, bukan oleh api dunia, tapi oleh cahaya tameng langit yang tak bisa ditahan oleh siapapun. Orang-orang datang, tak ada bekas asap, tak ada bekas perlawanan. Hanya satu saksi yang tersisa, seorang jin muslim yang datang kepada Syekh dan berkata, "Wahai wali Allah, para penyihir itu ingin membunuhmu, tapi Allah lah yang menyambar mereka terlebih dahulu. Kisah ini bukan untuk menakutkan, tapi untuk membangkitkan keyakinan. Jika kamu bersandar pada manusia, kamu akan dikhianati. Tapi jika kamu bersandar pada ayat ini, maka seluruh langit akan menjadi pelindung." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali besar yang hidupnya selalu dijaga oleh cahaya dari langit. Hingga pada suatu malam, raja yang iri merancang pembunuhan dalam senyap. Tak ingin mengotori tangan sendiri, ia mengutus jin ifrit dan penyihir kerajaan. Bayangan hitam raksasa menyelinap di halaman rumah sang wali. Tapi saat ia melangkah masuk, langit seolah terbuka. Petir tak terlihat menyambar dari atas kepala Syekh. Jin itu terpelanting sejauh 300 langkah. Tubuhnya hangus, terbakar. "Apa yang menghalangi kita?" Jin lain menjawab, "Ada ayat yang tak bisa kami tembus." Dia membacanya dalam diam, tapi terasa seperti kilat menembus tulang. Raja gemetar melihat wajah sang wali, lalu bertanya, "Apa yang kau gunakan untuk melindungi dirimu?" Syekh tersenyum dan hanya berbisik, "Cukup Allah yang menjadi pelindungku, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui." Ayat ini turun sebagai penghibur sekaligus jaminan ilahiyah kepada Rasulullah ketika beliau menghadapi ancaman, ejekan, dan permusuhan dari orang-orang Yahudi, munafik, dan kaum musyrik. Makna penting yang terkandung dalam ayat ini adalah, yang pertama, jaminan perlindungan langsung dari Allah. Jika seseorang ikhlas mengikuti kebenaran dan berserah diri kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menjadi pelindungnya, baik dari gangguan manusia maupun makhluk gaib. Yang kedua, perisai dari serangan lahir dan batin. Ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Bakhawi menafsirkan bahwa Allah lah yang akan menolak makar, tipu daya, dan kejahatan dari musuh-musuh kebenaran. Yang ketiga, kekuatan tanpa balasan duniawi. Rasulullah tidak membalas musuh-musuh itu secara pribadi. Ayat ini adalah isyarat kekuatan spiritual jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik. Yang keempat, nama Allah As-Sami dan Al-Alim ditutup dengan 2 nama agung Allah. As-Sami yang maha mendengar, Allah mendengar setiap keluh, zikir, dan doa kita. Al-Alim yang maha mengetahui, Allah mengetahui niat jahat manusia dan jin bahkan sebelum mereka bertindak. Manfaat spiritual. Banyak ulama sufi, ahli tafsir, dan para mursyid menyebut ayat ini sebagai ayat tameng. Karena ia bukan hanya dibaca, tapi dijalani dengan keyakinan total. Manfaat jika diamalkan secara rutin, dengan keyakinan dan adab. Sebagai perlindungan diri dari gangguan zalim, sihir, dan jin. Digunakan secara turun-temurun dalam wirid perlindungan oleh para ulama dan wali.
terutama di waktu fitnah. Diajarkan untuk dibaca sebelum tidur, terutama jika seseorang merasa takut, tidak aman, atau sering mimpi buruk. Membaca ayat ini dengan penuh keyakinan akan melatih jiwa menjadi kuat dan tidak mudah panik. Banyak ahli hikmah menyebut ayat ini sebagai penutup mata musuh, baik musuh yang terlihat maupun tak terlihat. Di kota tua Khurasan, seorang sufi tua yang hidup dalam kesederhanaan justru membuat dunia gaib bergetar. Dia tak pernah membalas, tak pernah marah, tapi siapapun yang datang untuk mencelakainya pulang dengan tubuh hangus atau pikiran hancur. Namanya Syekh Umar Al-Khurasani. Ia tak dikenal banyak manusia, tapi dikenal di antara golongan jin. Suatu malam seorang jin kafir dari Syam bernama Akrab Al-Lail diutus oleh seorang manusia zalim yang sakit hati karena doanya ditolak sang sufi. Jin ini terkenal sebagai penghancur benteng spiritual dan tak pernah gagal. Ia berjalan di antara angin malam menuju rumah Syekh Umar yang saat itu sedang duduk diam membaca zikir dalam kegelapan. Tanpa lampu, tanpa pengawal, hanya selembar sajadah dan tasbih kayu usang. Akrab menyelinap dan masuk melalui tiupan angin. Namun tepat saat hendak mencengkeram tubuh Syekh hanya membuka matanya, menatap tajam dan membacakan ayat Al-Quran. Fasayakfikahumullah, cukuplah Allah menjadi pelindungku dari mereka. Seketika, suara gemuruh seperti datang dari arah langit. Gubuk itu tak roboh, tapi angin berbalik arah. Kilat menyambar tanpa suara. Jin itu terpental, menggeliat seperti dibakar dari dalam, menjerit dan melarikan diri ke arah padang pasir. Esoknya, seorang murid Syekh menemukan pasir di depan rumah menjadi hitam terbakar, padahal tak ada api. Syekh hanya berkata pelan, "Jika kamu menggantungkan dirimu pada ayat ini, maka kamu tak perlu senjata. Langit sendiri akan menjagamu." Berikut adalah cara wirid yang disarankan dari ulama salaf dan sufi syahih. Dibaca sebanyak 3 kali saat akan keluar rumah. Dibaca sebanyak 7 kali saat dalam gangguan tak terlihat, merinding dan takut. Dibaca sebanyak 11 kali selepas sholat malam atau saat ingin perlindungan kuat. Dalam keadaan suci, berwudu lebih baik. Boleh dibaca dalam hati saat tidak memungkinkan dilafazkan. Boleh ditiupkan ke tangan dan diusapkan ke tubuh. Potongan ayat ini adalah wirid syahih karena berasal dari Al-Quran dan ditafsirkan secara jelas oleh ulama. Tidak memerlukan tambahan amalan aneh atau syarat khusus. Cukup yakin, ikhlas, dan konsisten sesuai sunnah. Perlindungan yang diajarkan Nabi selalu bersumber dari Al-Quran dan Asmaul Husna. Bisa diamalkan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, karena Allah yang menjaga, bukan siapa-siapa. Jika dunia terasa gelap dan para musuh datang dari arah yang tak terlihat, jangan sibuk mencari pelindung di bumi. Cukup arahkan hatimu ke langit. Karena Allah telah berjanji, bukan dengan syarat rumit, tapi dengan kalimat penuh kasih. Pegang ayat ini seperti pelita dalam gelap, bukan hanya untuk menolak bahaya, tapi untuk mengingatkan, kita tak pernah benar-benar sendiri, karena siapa yang yakin kepada Allah akan dijaga dengan cara yang tak disangka.